Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami melakukan upaya-upaya atau aksi perang pemikiran. Zaman sekarang mungkin sudah tidak zamannya lagi kita melakukan perang fisik, sehingga yang kita lakukan adalah perang pemikiran. Perang pemikiran apa yang kita lakukan? Perang pemikiran yang bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan, bisa membongkar dan membuktikan ya agama mereka. Dari sisi sejarah kekristenan, yang dimaksud rasul di sini bukan rasul di dalam seperti di dalam Islam. Rasul di dalam Kristen itu hanyalah sebutan untuk pengikut Kristus. Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi juga Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Islam juga mengakui Yesus sebagai Mesias, atau kita sebut sebagai Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Senang sekali saya masih berada di Masjid At-Taibin, Jakarta Pusat ya, daerah Senen. Sore ini saya diminta untuk memberikan sedikit tentang kajian kristologi. Mungkin buat bapak-bapak yang berada di masjid ini, mungkin ada yang belum pernah mendengar apa itu kristologi ya. Kristologi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam agama kekristenan. Nah, buat apa orang Islam belajar kristologi? Kristologi penting dipelajari oleh orang Islam untuk apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Kenapa kita perlu mempelajari kristologi ini? Karena saudara kita yang dari agama kekristenan, bisa Katolik, bisa Protestan, itu memang melakukan upaya-upaya pemurtatan kepada orang-orang di luar agama mereka, terutama kepada umat Islam yang memang jumlahnya mayoritas di Indonesia, gitu ya. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dari kekristenan? Mereka melakukan pembagian bisa seperti brosur, pamflet, hadiah, sembako dan lain sebagainya yang semacamnya, dan mereka bisa juga datang ke rumah door to door atau dari pintu ke pintu gitu ya. Memang agama Islam dan agama Kristen itu adalah sama-sama agama misi. Kita umat Islam juga diperintahkan untuk mengajak orang masuk Islam, namun kita diperintahkan hanya menggunakan hadis yang disebut sebagai sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tetapi ketika Kristen melakukan upaya-upaya kristenisasi, mereka menggunakan atau berdasarkan sebuah ayat yang di dalam kitab mereka yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu adalah perintah yang dianggap oleh misionaris mereka untuk mengkristenkan orang lain, gitu ya. Selain daripada itu, di dalam sekolah tinggi ilmu mereka, sekolah tinggi teologi Kristen, mereka juga mempunyai kelas yang disebut dengan kelas Islamologi. Ya. Kenapa mereka mempelajari Islamologi? Karena mereka ingin mengetahui seluk-beluk Islam dan juga mengetahui celah apa yang bisa dipakai oleh mereka
untuk melemahkan dan menyerang Islam gitu ya. Nah, untuk itulah kita sebagai umat Islam kita perlu mempelajari kristologi, namun bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar cukup, tidak perlu semua umat Islam belajar kristologi, tetapi kita wajib mengetahuinya gitu ya, kurang lebih ya. Nah, saya dan teman-teman panitia di sini, kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang berpusat di Surabaya. Kami berada di wilayah 2, yaitu dari mulai Lampung sampai Jawa Barat. Kami dinamakan sebagai Geraha Mu'alaf Jakarta ya. Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini kami selain juga membantu orang-orang yang masuk Islam seperti yang tadi kita saksikan, juga kita akan membina mereka ya, membina ketika mereka sudah menjadi muslim, kita bina mereka sampai bisa menjalankan syariat dengan baik dan benar. Juga kami melakukan upaya-upaya atau aksi perang pemikiran. Nah, zaman sekarang mungkin sudah tidak zamannya lagi kita melakukan perang fisik, sehingga yang kita lakukan adalah perang pemikiran. Perang pemikiran apa yang kita lakukan? Perang pemikiran yang bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan gitu ya. Maka itu ilmu yang kita pelajari disebut dengan ilmu kristologi. Nah, di dalam ilmu kristologi ada beberapa aspek yang harus kita ketahui bersama, ada beberapa faktor yang harus kita kuasai supaya kita bisa menguasai ilmu kristologi, dan juga insya Allah kita juga akan bisa menguasai ilmu perdebatan dengan kalangan mereka sendiri ya. Apa saja aspek atau faktor di dalam ilmu kristologi itu yang perlu kita kuasai? Yang pertama yaitu adalah sejarah. Sejarah bisa mempelajari tentang sejarah agama itu sendiri, dan juga sejarah tentang kitab suci mereka ya. Yang kedua yaitu tentang konsep ketuhanan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa konsep ketuhanan di dalam agama Kristen ternyata tidak sama dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Yahudi, yang mana kitab sucinya Yahudi dipakai oleh Kristen sebagai bagian daripada kitab suci kekristenan. Nah, karena sebagian dari kitab sucinya kekristenan menggunakan kitab sucinya orang Yahudi, maka kita perlu mengetahui konsep ketuhanan yang ada di dalam agama Yahudi begitu. Nanti akan saya ceritakan lebih detail apa yang dimaksud dengan kitab suci yang digunakan oleh Kristen gitu ya. Yang berikutnya, aspek atau faktor yang harus kita kuasai adalah apa? Yang disebut dengan aspek ketuhanan atau aspek teologi ya. Aspek teologi yang di dalam Yahudi itu juga berbeda dengan aspek teologi yang ada di dalam Kristen. Di dalam aspek teologi ini nanti juga ada konsep yang disebut dengan konsep Mesias ya. Konsep Mesias yang ada di dalam Kristen dengan konsep Mesias yang ada di dalam Yahudi itu juga jauh berbeda ya. Jadi menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita harus kuasai dengan aspek-aspek tersebut, maka diharapkan kita nanti akan bisa melemahkan, bahkan menjatuhkan, bahkan bisa membongkar daripada apa yang mereka yakini selama ini begitu ya. Jadi ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek yang harus kita kuasai di dalam kita mempelajari kristologi supaya kita bisa membongkar dan membuktikan ya agama mereka. Yang pertama ingin saya jelaskan tadi dari sisi sejarah kekristenan. Kekristenan boleh dikatakan timbul karena ada perpaduan, yaitu perpaduan paganisme dan Helenisme dari Romawi dan Yunani kuno. Ya. Ini sudah bisa dipastikan oleh ahli-ahli Perjanjian Baru dan sejarawan-sejarawan juga sudah mengakui. Bahkan dari kalangan mereka sendiri juga sudah mengakui. Cuman ya memang hal-hal seperti ini tidak sampai masuk mungkin ke dalam gereja gitu ya. Kalau orang gerejanya sendiri yang mengetahui karena dia riset,
ya itu memang sudah menjadi benefit dia gitu. Kekristenan timbul di abad pertama Masehi, yang mana disebabkan oleh beberapa kelompok Yahudi yang ada pada saat itu di tanah Palestina, yang sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Beberapa kelompok Yahudi itu kita mengenal, ada kelompok Saduki, ada kelompok Eseni, ada kelompok Zelot, ada kelompok Farisi, ada kelompok Samaritan, juga nanti ada kelompok yang disebut dengan pengaruh dari Zoroastrianisme. Dari sekian kelompok ini yang masih ada itu, yang ada pada saat itu, yang berperan menimbulkan agama Kristen adalah dari kelompok Eseni dan juga Farisi serta kelompok Zelot. Yang Saduki dan Samaritan tidak, ya. Zelot, salah satu murid yang disebut murid Yesus, adalah berasal dari kelompok Zelot. Eseni tidak ada tokohnya, tetapi kelompok ini yang paling dianggap paling religius begitu. Farisi, tokoh yang dikenal adalah Paulus sendiri. Paulus yang dianggap sebagai pendiri agama Kristen itu sendiri, gitu ya. Kata Kristen sendiri timbul di dalam kitabnya Kristen itu ketika yang namanya Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun, baru kemudian mereka dan anak pengikutnya disebut sebagai Kristen. Untuk informasi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, Paulus adalah seorang tokoh yang mungkin umurnya bedanya hanya 4 tahun dengan Yesus, tetapi tidak pernah ketemu Yesus langsung secara fisik. Dia tadinya adalah warga negara Romawi, dia tadinya adalah tentara Romawi, kepala tentara Romawi yang mengejar murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus, kemudian memenjarakan, mempersekusi, membunuh dan sebagainya. Nah, ketika Yesus sudah tidak ada atau yang diceritakan sudah disalib, mati dan bangkit di hari ketiga, ketika sudah beberapa tahun kemudian, barulah Paulus yang sedang mengejar-ngejar pengikut Yesus waktu itu mengadakan perjalanan ke Damsyik. Di tengah perjalanan beliau dan teman-temannya dikatakan melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya kurang lebih begini, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Kalimat itu dipercaya adalah yang mengatakan adalah Yesus sendiri gitu. Jadi dianggapnya Paulus menerima wahyu dengan cara melihat cahaya, mendengar suara, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Setelah kejadian itu baru Saul mengangkat dirinya sebagai rasul, tetapi rasulnya ini yang dimaksud rasul di sini bukan rasul di dalam seperti di dalam Islam, ya. Di dalam Islam kita mengetahui bahwa rasul itu adalah nabi yang menerima risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul di dalam Kristen itu hanyalah sebutan untuk pengikut Kristus, gitu ya. Nah, setelah Paulus mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul pengikut Yesus, Paulus memberitakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah jalan keselamatan bagi orang-orang di luar Yahudi, gitu ya. Jadi ada orang Yahudi, ada orang di luar Yahudi. Untuk orang Yahudi, Paulus bilang bahwa orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi orang yang non Yahudi itu tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hanya perlu percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, maka mereka akan selamat. Itu akidah orang Kristen, gitu ya. Kekristenan timbul ketika pola pikir Paulus ini digandeng oleh Raja Romawi, ya. Siapa Raja Romawi yang menggandeng pola pikir Paulus ini? Yaitu Kaisar Konstantin, yang menggandeng pengikut-pengikut atau pendiri-pendiri Kristen awal setelah Paulus. Kemudian mereka dijadikan partner oleh Kaisar Konstantin untuk mengamankan tahta Kaisar Konstantin. Kira-kira pada awal abad keempat Masehi, kekristenan akhirnya bisa menjadi
kelompok yang berkuasa bersama dengan Kaisar Konstantin setelah diadakannya sebuah konsili, yaitu konsili Nisea tahun 325 Masehi, yang menetapkan bahwa Yesus ternyata mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa, atau dengan kata lain Yesus adalah Tuhan, ya. Yang kedua, Kristen akhirnya dijadikan agama resmi oleh Kaisar Konstantin melalui sebuah dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantin, yaitu Edict of Milan, dikeluarkan kira-kira tahun 313, sehingga semenjak itu Kristen sudah menjadi negara yang resmi, boleh dianut di Romawi. Kira-kira 60 tahun kemudian baru dibuatlah konsili kedua, yaitu konsili di Konstantinopel, yang menghasilkan akidah bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tuhan dan juga mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Nah, jadi kira-kira tahun 381 Masehi, konsep Trinitas Kristen baru sempurna ditetapkan, ya, di konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, atau di akhir abad keempat. Kira-kira 50 tahun kemudian dibuatlah lagi konsili Efesus di tahun 431 Masehi, yang menyatakan bahwa Maria adalah bunda penghantar Tuhan ke bumi, gitu ya. Kenapa konsili Efesus diadakan? Karena ada orang-orang Kristen pada saat itu yang selain menyembah Bapa, menyembah Yesus, mereka juga menyembah Maria, ibu daripada Yesus. Nah, ya, mungkin kalau bapak-bapak atau saudara-saudara di sini yang pernah mendengar katanya dulu di Ka'bah ada lukisan Maria katanya, gitu. Mungkin saja itu adalah peninggalan kelompok Koliridianisme yang ada di Arab Saudi. Jadi memang ada kelompok yang menyembah Maria sebagai Tuhan, tumbuhnya malah di Arab Saudi pada saat itu di abad keempat, ya. Kelompoknya disebut dengan kelompok Koliridianisme. Kemudian pada tahun 451 Masehi dibuatlah kembali konsili yang namanya Konsili Kalsedon. Nah, Konsili Kalsedon ini menghasilkan akidah bahwa Yesus sepenuhnya manusia juga sepenuhnya Tuhan. Jadi awalnya Yesus punya hakikat dengan Bapa, Roh Kudus punya hakikat sama dengan Bapa, Maria sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apa sudah selesai sampai di situ akidahnya? Belum, ternyata masih ada lagi, ya. Ada konsili lagi diadakan di tahun 583 di kota Konstantinopel juga. Jadi disebut Konsili Konstantinopel kedua. Nah, ya. Apa yang diputuskan? Diputuskan bahwa bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Gitu, ya. Karena di konsili sebelumnya sudah dikatakan bahwa Yesus mempunyai sifat ganda, gitu kan? Nah, jadi karena maunya sifat ganda, di konsili berikutnya ditentukan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa memisahkan Kristus. Ditambah lagi ada konsili lagi tahun 681 di Konstantinopel ketiga, ditetapkan bahwa Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak, gitu. Akhirnya diputuskan dua kehendak, Tuhan satu entitas tapi dua kehendak, gitu, ya. Baru akhirnya diadakan lagi konsili tahun 787 di kota Nisea, makanya disebut dengan Konsili Nisea kedua, yang menetapkan bahwa bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon, gitu. Kemudian setelah itu konsili-konsili yang selanjutnya dilakukan, tetapi kebanyakan hanya mengurusi tentang manajemen gereja, gitu ya. Yang benar-benar tentang akidah atau teologisnya Kristen tadi dari konsili yang pertama sampai yang ketujuh. Nah,
Kemudian bagaimana dengan kitab sucinya? Kitab sucinya ternyata di dalam Kristen itu ada dua bagian. Bagian pertama disebut dengan Perjanjian Lama, bagian kedua disebut dengan Perjanjian Baru. Kalau kita telaah, ternyata Perjanjian Lama itu berasal dari kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi sudah punya kitab yang disebut dengan kitab Tanakh, yaitu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim, ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, kemudian diterjemahkan menjadi ke bahasa Yunani di tahun kira-kira 270 sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-2, 3, 4 kitab tersebut diresensi sehingga dijadikan Perjanjian Lamanya orang Kristen. Apa yang dirubah? Yaitu menjadi seolah-olah kitab yang sudah menjadi bahasa Yunani itu seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, kitabnya orang Kristen yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua itu dijadikan satu dengan kitabnya orang Yahudi tadi. Kitabnya orang Yahudi namanya Septuaginta, kitabnya orang Kristen disebut Perjanjian Baru, yang Septuaginta berubah nama menjadi Perjanjian Lama. Akhirnya menjadilah Bible kitabnya orang Kristen. Yang kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh tadi itu kita bisa jemput juga sebagai Bible-nya orang Yahudi. Nah, permasalahannya apakah penafsirannya orang Yahudi terhadap kitab mereka Tanakh dengan perspektifnya orang Kristen terhadap Perjanjian Lama yang berasal dari Tanakh itu sama? Ternyata tidak sama, ternyata berbeda. Ya, bedanya di mana? Bedanya ternyata orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi gitu ya. Al-Masih lah. Kalau Al-Masih di dalam Islam kita mengetahuinya, memahaminya dengan artian yang mengusap gitu. Tapi kalau Mesias Yahudi dengan Mesias di dalam Kristen itu artinya yang diurapi gitu. Yang diurapi itu siapa? Bisa imam, bisa raja, bisa nabi gitu ya. Orang-orang yang diurapi kepalanya dengan minyak, artinya dituang dengan minyak, itu artinya diurapi disebut dengan Mesias ya. Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi juga Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan. Islam juga mengakui Yesus sebagai Mesias atau kita sebut sebagai Isa Al-Masih. Nah, perbedaannya di mana nih? Bagaimana ceritanya sampai bisa perspektifnya Yahudi terhadap Islam kok bisa jauh berbeda dengan perspektifnya Kristen terhadap Yesus gitu. Ternyata di dalam Yahudi itu ada konsep yang disebut dengan Mesias. Kalau kita mungkin pernah mendengar Satrio Piningit kali ya, konsepnya sama seperti itulah. Apa istilahnya? Raja di akhir zaman yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Oke. Yang disebut dengan Mesias oleh bangsa Yahudi ini itu nanti akan datang, dianggap oleh orang Yahudi dianggap akan datang ketika di seluruh dunia itu sudah tidak ada perang. Ketika di seluruh dunia itu semua orang sudah mengetahui Tuhan yang Maha Esa. Ketika Bait Suci ketiga sudah dibangun. Mesias itu harus keturunan langsung daripada Nabi Daud ya, melalui putranya Salomo. Ya. Jadi itulah kriteria yang ada di dalam Yahudi untuk Mesias. Tetapi kalau di dalam Kristen, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan karena Yesus sudah banyak membuat mukjizat. Yesus adalah anak Allah, Yesus sudah mati dan bangkit di hari ketiga. Yesus nanti sudah diangkat dan dia akan datang kembali di hari akhir. Itu perbedaannya. Gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui perbedaan-perbedaan seperti ini, tentu saja nanti kita diharapkan bisa mengadakan atau membuat perang pemikiran dengan umat kekristenan, sehingga jika ada upaya-upaya pemurtatan dari kalangan mereka kepada kita, kita sudah dengan mudah menangkalnya. Gitu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, itu tadi yang dari Mesias, juga dari kitabnya. Bagaimana dengan konsep ketuhanannya?
Orang Yahudi itu sebenarnya sama dengan Islam. Orang Yahudi monoteisme. Mereka bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Di dalam Quran kita juga mengenal Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan juga tidak beranak, Tuhan juga tidak diperanakan. Konsepnya sama, Tuhan tidak berubah. Artinya Tuhan tidak bisa menjadi manusia atau anak manusia. Kristen bagaimana Kristen? Kristen konsepnya Tuhan yang Maha Esa ini dia bisa berfirman, firman-Nya bisa menjelma jadi manusia yaitu Yesus. Kemudian Yesus ini yang sudah melakukan pelayanan di atas muka bumi, melayani kurang lebih 3 tahun sampai akhirnya disalib untuk menebus dosa manusia, kemudian bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa. Ini konsepnya Kristen, begitu ya. Saya mungkin tidak perlu mengkritisi masing-masing dari ketiga poin yang tadi saya jelaskan. Bapak Ibu kalau ingin mengetahui lebih detail lagi kelemahannya di mana, kecacatannya di mana, nanti bisa ditonton di channel Donitan ya. Logik Muslim juga? Oh ada juga? Oh, oke ada juga ya. Ngaji cerdas juga ada? Ada juga. Oh udah pulang. Alhamdulillah. Baik kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih karena saya sudah diperintahkan oleh panitia untuk berhenti, jadi saya harus tunduk kepada panitia. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf
ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.